Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita laksanakan pembelajaran lagi ya. Kita bertemu lagi di forum ini ya. Kita tentunya melanjutkan pembelajaran yang telah kita share sebelumnya, yaitu tema 3 subtema 2. Namun sebelumnya anak-anak perlu kita ingatkan lagi tugas-tugas pokok kalian harian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua, silakan dibantu ya. Pekerjaan bapak ibu itu banyak di rumah, silakan dibantu ya. Untuk apapun yang bisa kalian lakukan, silakan dibantu pekerjaan orang tua. Yang kedua adalah melaksanakan sholat duha 4 rakaat ya. Jadikan ini kebiasaan yang baik, lakukan terus sampai besok tua ya. Tentu dirangkai dengan doa duha. Kemudian kegiatan pagi kalian ditutup dengan membaca surat-surat pendek dari juz amma ya. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pembelajaran 2 yaitu manfaat sikap tolong menolong. Banyak manfaatnya. Yang tertulis di sini misalnya 1 itu meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Kalau ada ya orang yang kesusahan, dengan tolong menolong bebannya akan lebih ringan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain ya. Pekerjaan orang lain juga bisa diringankan dengan sikap tolong menolong. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, ini kebiasaan saling tolong menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Kalau kita biasa dengan sikap tolong menolong, setiap ada teman kesusahan, setiap ada orang kesusahan, maka kita menolongnya. Maka ini menjadi kebiasaan kita untuk peduli kepada sesama, kepada manusia. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan pun kita harus tetap peduli, mempunyai rasa peduli ya. Apalagi kepada sesama, kepada manusia, kita hendaknya mempunyai rasa peduli. Rasa peduli ini akan tumbuh dengan baik, dengan subur di hati kita kalau kita itu membiasakan diri untuk tolong menolong. Pembelajaran 3, membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan, misalnya pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Nanti wujud benda akan kita buatkan resume ya, kita buatkan catatan ringkasan sendiri karena itu penting, dan di buku itu terlalu melebar. Nanti kalau kalian pelajari buku agak kesulitan, maka akan kita buatkan resume ya nanti. Nah, kalau kita itu mengamati sebuah catatan, sebuah teks tentang wujud benda, baik itu benda cair, benda padat atau benda gas, itu nanti kita akan menemukan informasi-informasi penting. Informasi ini bisa kita catat menjadi catatan-catatan kecil gitu ya. Nah, kalau catatan-catatan hasil percobaan tersebut itu disusun, itu akan menjadi teks hasil pengamatan. Ayo kita kerjakan latihan yang ada di buku pulpena kalian. Silahkan. Karena pulpena sudah kalian beli dengan harga yang mahal, maka silahkan kalian gunakan semaksimal mungkin. Pembelajaran 3, macam memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Ingat, jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jarak ya, panjang jarak itu bukan panjang jalan ya, bukan panjang benda, tapi panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Seberapa panjang lintasan yang kita tempuh, itulah jarak. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter. Jadi 2 kilometer dan meter, di mana ya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Anak-anak, ini adalah tugas kalian hari ini ya, menyelesaikan soal ini. Jarak rumah Dedi ke rumah kakeknya itu sejauh 5 km 599 meter. Sedangkan jarak rumah paman dari rumah kakek, jadi dari rumah kakek ke rumah paman itu 2 km 220 meter. Yang ditanyakan, berapakah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek? Jadi rumah Dedi ke rumah kakek dulu, baru ke rumah paman. Tentunya kalau ini ya jarak rumah Dedi ke rumah kakek ditambah jarak rumah kakek ke rumah paman. Nah, ini bisa kalian ubah ke dalam meter semua ya. Setelah itu hasilnya difoto dan dikirim melalui Google
Classroom sebagai tugas hari ini. Pembelajaran 3, gerak kuat dan gerak lemah. Ya, gerak ada 2, gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Misalnya mendorong, misalnya melompat, misalnya ya. Misalnya menendang, ini gerak kuat karena dilakukan dengan tenaga yang kuat. Kalau melompat dengan tenaga yang lemah tidak mungkin bisa melompat, apalagi mendorong, menendang nggak bisa. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lemah. Membelai dengan tenaga kuat, yang dibelai ya sakit. Melambai, yang melambai itu tenaganya tenaga lemah. Silakan anak-anak lakukan kegiatan meniru gerakan yang ada di buku pena kalian. Kalau ada silakan. Pembelajaran 4, menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat kalian peroleh dari teks yang ada di buku misalnya ya. Kita baca, tentu kita mendapatkan informasi-informasi penting tentang wujud benda. Teks tersebut menguraikan tentang wujud benda. Ya, teks yang ada itu kalau memang wujud benda, teks tentang wujud benda tentu menguraikan tentang sifat-sifat wujud benda. Di dalam teks dijelaskan mengenai berbagai wujud benda dan sifatnya. Benda cair sifatnya seperti apa, benda padat seperti apa, benda gas seperti apa, itu diterangkan di dalam teks tentang wujud benda. Informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan atau secara tulisan. Kalau secara lisan ya seperti Pak Farul menerangkan ini. Kalau secara tulisan ya seperti kalau kita membuat resume atau membuat ringkasan. Pembelajaran 4, gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi gotong royong itu kegiatan bersama banyak orang. Tujuannya apa? Ya untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya apa? Memperbaiki jembatan. Tujuannya apa? Semua bertujuan untuk agar jembatan itu diperbaiki, bisa diperbaiki. Nah, ini dilakukan secara bersama-sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Penting sekali, gotong royong itu sangat penting sekali ya. Sekarang sudah mulai pudar, maka anak-anak besok kalau sudah gede, kalau ada kegiatan gotong royong silahkan ikut. Manfaat gotong royong: 1, menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama. Yang kedua juga menumbuhkan sikap tanggung jawab, juga menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan, dan juga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini sangat penting, jangan sampai terjadi perpecahan. Karena apa? Karena masyarakat sudah tidak pernah bertemu satu dengan yang lain, tidak pernah bergurau, tidak pernah saling menolong. Itu nanti mudah diadu, masyarakatnya bisa pecah, nggak karu-karuan. Pembelajaran 5, menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Jika kita membaca, menyimak teks yang disajikan, tentu kita menemukan informasi ini, informasi itu yang penting ya. Nah, ini bisa kalian catat informasi-informasi penting ini. Cara mencatatnya gimana ya? Menggunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Kata baku apa? Kata-kata atau kosakata yang ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita kerjakan latihan yang ada di buku pena kalian, silakan dikerjakan. Kalau ada semua buku-buku kalian dimaksimalkan ya, penggunaan buku dimaksimalkan karena sudah dibeli oleh bapak ibu kalian dengan harga yang lumayan mahal. Kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, sayang sekali nggih. Pembelajaran 5, arti penting gotong royong. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud.
ya. Kalau semua ikut gotong royong, di situ akan terjadi interaksi antar masyarakat, ya. Semua akan berguru, akan bersama-sama mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka itu akan menciptakan kebersamaan dan keakraban yang akhirnya menumbuhkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Apakah manfaat melakukan kegiatan ini? Gambarnya apa itu? Wah, ini gotong royong di lingkungan keluarga, bapak, ibu, anak. Manfaatnya apa? Silakan dikerjakan tapi tidak perlu dikirim. Mari kita berkenalan dengan alat ukur untuk berat benda. Ya, mengukur berat benda dengan satuan baku. Satuan baku itu satuan yang lazim digunakan. Ya, kalau sebuah seekor itu bukan satuan baku, tapi satuan baku itu ya satuan yang ada di timbangan, misalnya itu satuan baku kilogram, ya, gram itu satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram dan gram, ini satuan bakunya. Kalau ada tepung itu menggunakan satuan satu plastik, itu namanya bukan satuan baku. Jenis-jenis timbangan, kita kenalan jenis timbangan. Yang pertama timbang duduk, ini timbangan kue. Ini biasanya digunakan untuk menimbang tepung, telur atau gula, bentuknya seperti itu ya. Kemudian ini timbangan bebek, ya, biasanya digunakan untuk menimbang buah atau cabai atau apa-apa yang dijual di pasar, itu menggunakan timbangan bebek seperti ini. Ada enggak? Kalau di rumah saya ada, kalau di rumah anak-anak ada enggak? Ini timbangan neraca namanya, ini digunakan untuk logam mulia ya. Emas itu mengukurnya seperti ini, bukan menggunakan timbangan bebek, tapi menggunakan timbangan seperti ini emas ya. Mungkin perak. Ini timbangan badan yang ada di UKS itu seperti ini ya. Pernah loh menggunakan, pernah ya. Ya, digunakan untuk menimbang berat badan. Pembelajaran 6, menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Ya. Bagan itu laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk bagan. Bagan merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka ya, bagan. Bagan itu ya seperti itu, bagan nanti kita tunjukkan ya. Seperti ini bagan. Oke, dalam bentuk seperti ini kita membuat laporannya, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Susunan kalimat di dalam bagan harus benar dan kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pembelajaran 6, arti penting hidup sederhana. Sikap hidup sederhana ini penting sekali ya. Sekarang banyak kita itu berlomba untuk hidup dengan gaya-gaya yang mewah. Padahal ini sebenarnya tidak bagus untuk kehidupan kita ya. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Ya, tidak perlu berlebihan dalam hidup, itu sederhana saja. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan. Pembelajaran 6, manfaat menentukan satuan berat yang sesuai. Ini kita baca saja ya, kita nggak perlu terlalu detail kalau ini karena agak sulit. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Jadi ada kilogram, ada hektogram, ada gram, ada kuintal, ada ton. Ya, sama dengan 1000 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram sama dengan 1000 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 ton sama dengan 10 kuintal dan sama dengan 1000 kilogram. Anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang belum jelas silahkan diulang-ulang videonya ya. Silahkan kalian ulang-ulang videonya yang belum jelas ya.
Tetap semangat, tetap ceria, tetap selalu menjaga kesehatan, berbakti pada orang tua, rajin beribadah. Ya, semangat, selalu semangat ya. Tidak usah takut dengan COVID, tapi tetap harus berhati-hati dan berwaspada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.